Teman-teman, ada anomali menarik di akhir tahun ke-2025, ekonomi Indonesia tumbuh solid sekitar 5,2%. Ekspor naik, 5 yang seharusnya bikin nilai transaksi ekspor dalam rupiah makin besar. Tapi anehnya, penerimaan pajak kita malah jauh dari target. Cuma tercapai 1,91 rupiah 7,6 triliun atau 87,6% dari target APB. Artinya, ada shortfall atau kekurangan sekitar Rp2,717 triliun. Defisit APBN pun jadi melebar. Ini bukan sekadar angka meleset. Ini sinyal ada yang salah secara struktural dalam sistem pajak kita. Kenapa bisa ekonomi tumbuh, tapi pajaknya malah lesu? Padahal, teorinya kan harusnya sejalan. Konsepnya namanya tax buoyancy atau elastisitas pajak. Kalau ekonomi tumbuh 1%, idealnya penerimaan pajak juga tumbuh, bahkan lebih dari 1%. Nah, di 2025 ini, tax buoyancy kita justru melemah, bahkan negatif. Artinya, pertumbuhan ekonomi kita nggak berhasil ditarik jadi penerimaan negara. Kenapa? Mari kita bedah. Masalahnya bukan di aktivitas ekonomi, tapi pada kemampuan negara untuk menangkap aktivitas itu sebagai basis pajak. Ada beberapa faktor utama. Pertama, implementasi Core Tax Administration System. Sistem digitalisasi pajak ini tujuannya bagus untuk efisiensi dan kepatuhan. Tapi di lapangan, Core Tax malah jadi sumber masalah baru. Banyak yang mengeluhkan antarmuka atau user interface yang nggak ramah pengguna, alurnya ribet, dan minim panduan. Wajib pajak jadi sering salah input, telat lapor, dan butuh koreksi manual. Ini bukan cuma bikin pusing wajib pajak, tapi juga menambah beban kerja petugas pajak di DJP. Sistem yang seharusnya mempermudah malah meningkatkan biaya kepatuhan. Dan kalau biaya kepatuhan naik, kepatuhan sukarela pasti turun. Ujung-ujungnya, penerimaan pajak juga ikut turun. Kedua, kebijakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarifnya memang naik dari 11% jadi 12% di 2025. Tapi, kebijakan ini nggak diterapkan secara umum, hanya untuk barang mewah tertentu. Untuk sebagian besar barang dan jasa, tarif efektifnya tetap 11% lewat mekanisme dasar pengenaan pajak nilai lain. Dari sisi penerimaan, dampaknya jadi sangat terbatas. Tapi dari sisi administrasi, ini menciptakan kerumitan baru yang luar biasa. Wajib pajak harus pusing membedakan perlakuan PPN, sementara DJP harus ekstra keras mengawasi skema yang rumit ini. Padahal, kekuatan utama PPN itu ada pada kesederhanaannya. Ketika kebijakan dibuat rumit dengan banyak pengecualian, PPN kehilangan efektivitasnya. Kenaikan tarif yang setengah hati ini gagal menaikkan penerimaan, malah melemahkan buoyancy PPN. Jadi, bisa kita rangkum, ada 4 masalah utama di ke-2025. 1. Tax buoyancy yang melemah, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti kenaikan pajak. 2. Administrasi pajak yang belum siap, terutama karena masalah Core Tax. 3. Kebijakan pajak yang inkonsisten, khususnya PPN. Dan 4. Ketidakmampuan menangkap potensi dari sektor eksternal, padahal ekspor naik dan tingkat suku melemah. Lalu, apa solusinya untuk 2026 dan seterusnya? Fokusnya jangan cuma menaikkan target atau tarif, tapi memulihkan kembali tax buoyancy. Caranya gimana? Kembali ke prinsip dasar perpajakan modern, sederhana, pasti,
adil, dan netral. Pertama, perbaiki core text dengan orientasi pada pengguna. Desainnya harus intuitif, alurnya simple, dan ada panduan yang jelas. Jangan sampai sistem administrasi malah jadi sumber ketidakpastian baru. Kedua, sederhanakan kebijakan PPN. Kalau memang kenaikan tarif belum siap diterapkan secara luas, menundanya secara terbuka jauh lebih baik daripada menerapkan kebijakan parsial yang membingungkan dan menciptakan distorsi. Ketiga, DJP perlu memperkuat pengawasan berbasis data, tapi tetap adil. Fokuskan sumber daya pada wajib pajak berisiko tinggi. Jangan membebani mereka yang sudah patuh. Ini akan membuat sistem pajak lebih kredibel dan efektif. Keempat, seluruh kebijakan pajak harus diarahkan untuk menjaga netralitas. Artinya, pajak seharusnya tidak menghambat keputusan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, atau investasi. Pajak harus bisa bergerak seirama dengan dinamika ekonomi secara alami. Kisah penerimaan pajak 2025 ini jadi pelajaran berharga. Ini bukan cuma soal angka, tapi cermin kualitas institusi fiskal kita. Reformasi pajak itu bukan sekadar ganti tarif atau punya sistem digital baru. Tanpa sistem yang sederhana, pasti adil dan ramah pengguna, semua upaya peningkatan penerimaan akan sia-sia. Keberhasilan pajak itu bukan diukur dari seberapa tinggi tarifnya, tapi seberapa efektif negara mengubah aktivitas ekonomi menjadi penerimaan yang sah dan berkelanjutan. Semoga di tahun-tahun mendatang, kita bisa melihat perbaikan nyata, di mana pajak bukan lagi beban yang rumit, melainkan instrumen keadilan yang membangun kepercayaan antara negara dan warganya. Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai